menikahkan kau denganku, Danu. Insya Allah. Kita selesaikan saja sekarang, jangan nunggu Tuhanku datang. Dajjal itu hanya takut pada 3 orang nantinya. Nah, aku tidak takut, Danu. 1, Isa Al-Masih. Nanti tuanmu akan dibunuh oleh Isa Al-Masih. Yang kedua, Al-Mahdi. Yang ketiga, Al-Khurasan Al-Kufi. Bu Dena, buka mata. Istighfar. Coba bisa berdiri, Bu Dena? Boleh? Kalau 3 nama itu disebut, dia langsung mengundurkan diri. Karena memang itu lawannya nantinya, istilahnya. Ibu Dena, yang mau saya mohonkan adalah jangan terlalu sedih pada saat ayah meninggal, ya. Jangan terlalu sedih pada saat putranya diambil oleh Allah, karena itu sudah qadarullah, ya. Jangan menggerutu dengan keadaan, tidak boleh. Paham? Sekarang sikapi semua ujian itu dengan penuh kesabaran, ya. Baca Quran niatnya lillahi ta'ala, jangan aja duniawi, jangan kalau bisa, ya. Biar insya Allah ini nanti makhluk yang ada dalam tubuh bisa keluar semua, ya. Amin. Dalam tubuhnya Bu Encum, saya sudah cerita, jangan ngurusin orang kalau orang itu tidak pernah ada masalah dengan kamu. Kalau kamu ngurusin orang, ya kamu akan diurusin sama orang yang tahu. Kalau kamu mau keluar baik-baik, keluarlah baik-baik sebelum nanti selesai, tamat. Kamu akan bertemu dengan seseorang dengan nama Al-Khurasan Al-Kufi, kerajaan jin. Kamu akan bertemu dengan Al-Khurasan Al-Kufi yang tidak segan-segan untuk menyatakan mau keluar atau terpaksa saya keluarkan dengan tidak terhormat. harapan. Saya nggak cerita harapan. Harapan mereka masing-masing itu pada iman masing-masing. Tapi kalau saya boleh cerita, akhir zaman sudah dekat. Hanya itu aja. Kenapa saya berani cerita? Karena saya insya Allah tahu akhir zaman itu sudah dekat. Kalau nggak kembali ke jalan Allah, silahkan nanti akan menyesal. Jadi saya bilang akhir zaman itu sudah dekat. Makanya sudah sewaktunya kita kembali ke jalan Allah. Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Karena nanti akhir zaman itu semua sudah gelap. Saya titip pesan, mau makan di mana? Hanya itu aja. Kenapa jin sekarang muncul? Kalau tadi bilang saya ikon, walah biasa aja. Itu nanti akan kejawab. Setiap kali lihat acara saya di Rahasia Batin atau Siraman Kolbu, lihat, amati, pikirkan. Di situ akan menemukan nanti inti-inti kenapa, bagaimana saya menjawab persoalan dengan mereka. Ibu Nur Hayati atau pemirsa di rumah, ini sebenarnya nggak terlalu sulit, cuma memang ibu kebiasaan sehari-hari sebelum sakit ini, insya Allah dulu emosionalnya kuat sekali, betul ya, kuat pada suami, dulu waktu kecil ada marah sama orang tua, insya Allah ada. Nah,
Bu, sebenarnya insya Allah ini bisa lepas total kalau ibu benar-benar emosional kepada suami dan emosional dulu dengan orang tua. Ini saya anggap dulu ya. Itu betul-betul nanti tobat kepada Allah Ta'ala, minta maaf sama suami, minta maaf sama orang tua, dan berdoa mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau dulu sering emosi dengan suami dan orang tua. Intinya ke situ aja, satu. Kemudian selain emosi, kaku. Jadi termasuk Ibu Nurhayati kalau diberi nasihat susah ya, karena ini pelajaran untuk semua manusia. Jadi kalau diberi masukan atau nasihat itu didengerin, sebenarnya hanya seperti itu. Sama seperti tadi umpamanya jin atau dajjal pun dia ngomong kasar dan sebagainya sama saya dengerin biasa aja. Saya nggak terlalu bereaksi dengan mereka karena apa ya? Saya butuh dia ngomong apa gitu. Karena dengan dia ngomong apa, insya Allah atas izin Allah saya bisa menganalisa ini siapa yang di tubuh ibu. Ini sihir, ini ilmu, atau dajjal, seperti itu. Nah kalau sudah bilang di sini ada teman-temanku, oh berarti ini dajjal. Paham ya? Terus ditunggu nanti kalau ada bicara ntar lagi dunia ini hancur, itu biasanya dajjal. Nah dajjal ini masuk karena apa? Satu, biasanya dulu pernah emosi dengan orang tua, yang berikutnya dengan suami, dan itu berkelanjutan. Sebelum mengenal saya barangkali. Ya. Nah, di situ dajjal masuk terus ada sihir masuk, ibu nggak paham, ada sakit-sakit biasa. Suatu ketika ibu diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat acara-acara saya. Di situ mulai mereka bereaksi. Karena ibu sudah mulai paham, kemudian ibu mencoba meluruskan tauhid, mereka semua berontak. Cuma karena ibu masih emosional yang kadang muncul, kekakuan kadang muncul, sehingga makhluk ini tidak bisa keluar dengan sempurna. Nanti saya akan bantu doakan kepada Allah ya. Tapi ibu harus berjanji sama Allah, berubah jadi istri yang soleha, jadi anak yang soleha. Jadi nanti kalau suami sih ya sekali waktu sih emosi, tetapi relatif banyak dia, betul ya. Tapi harus dengarkan kalau nasihat beliau Pak. Insya Allah kalau Ibu Nurhayati bisa, ini insya Allah bisa sembuh. Hanya itu aja. Bu Nur, mohon maaf. Jadi sebelum mengikuti Pak Ustadz, sebelumnya memang mengikuti aliran kah atau ajaran seseorang yang diajarkan ke Ibu? Jadi waktu itu kan ada yang info saya kena gangguan gitu Pak Ustadz. Pak Ustadz ini info, kamu bisa belajar sendiri. Ya gitu. ampun Pak Ustadz. Jadi saya mengamal-amali ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada satu Ustadz mengajarkan untuk mengamal-ngamalkan itu setiap saya selesai sholat. Terus setiap saya beli air gitu kan, galonan gitu, didoain semua air galon. Gitu buat mandi, buat minum sekeluarga gitu Pak Ustadz. Terus dari situ reaksi saya semakin gak karuan gitu ya, badan makin gak enak. Iya. Terus ada masukan lagi dari Ustadz yang lain. Oh, belajar lagi. Ngamalin lagi yang lain. Saat ngamalin itu dijazain istilahnya gitu. Jadi pas saat itu kayak ada angin masuk ke badan saya. Ya semenjak itu ya seperti ini, saya seperti kayak ngelihat cuman nggak jelas Pak Ustadz, kayak bayangan hitam, sebentar hewan, sebentar ya itu nggak jelas gitu. Siap. Bapak silakan. Alhamdulillah. Pemirsa, saatnya kita untuk Sekarang ada yang ngomong Bu? Sekarang ada nggak yang ini denger gitu aja, ada yang ngomong? Jangan denger. Hancur. Oh hancur. Yang hancur coba tanya aja. Yang hancur siapa gitu? Nggak apa-apa, ngobrol biasa aja. Bumi. Ada yang mau bicara di dalam? Ya. Hancur. Oleh siapa? Kiamat. Kiamat. Ya. Udah dekat. Ya. Semakin
semakin banyak yang lari dari ajaran agama, kalian senang. Sudah siap dihancurkan? Ibadah hanya untuk dunia. Ibadah hanya untuk dunia. Lihat Pak Ustadz. Mereka tidak bertauhid. Sholat dunia. Sholat untuk dipuja, untuk dilihat orang. Hanya alim di luarnya saja. Kamu kenapa benci? Mengikutku. Walaupun mereka sholat, mereka pengikutmu. Iya. Karena Banyak di sini yang sholat. Tapi tidak dengan hati. Hanya gerakan semata. mereka pengikutmu. Tidak dengan pikirannya, tidak dengan hatinya. Bertakwa pada Allah. Kenapa kamu benci sama saya? Kenapa benci sama Pak Ustadz? Karena dia mengajarkan tauhid yang sesungguhnya. Dia banyak difitnah. Dijelek-jelekan. Tidak ada yang lain mengikuti dia. Kamu senang seharusnya. Semua tertipu. Tertipu oleh siapa? Tertipu oleh siapa? Yang mengajarkan kesesatan. Aku bahagia. Makin banyak yang ikut kamu bahagia. Ya. Ada sedikit yang tidak ada yang mengikuti dia. Kasihan. Dari yang mengajarkan agama lebih banyak yang salah. Ya. Ya, dunia akan hancur lebur. Ibu Nur lagi mau belajar lurus. Aku kesal. Ya. Kasihan ini badannya perempuan Aku ibu ini. kesal dia tidak mau ikut aku. Ya udah. Aku kesal. Cari yang lain. Cari yang lain. Keluar ya. Bapak silakan. Oke. Dajjal siap-siap ya. Saya kembalikan ke tuanmu, kamu dan teman-temanmu ya. Siap? Kasihan kalian. Percuma kau lanjutkan aku. Akan tumbuh banyak aku yang lain. Enggak, tidak apa-apa. Ntar lagi kamu, saya bantu keluar kembali pada tuanmu. Ibu bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Berjanji sama Allah, tidak boleh emosi lagi, ya Bu, tidak boleh marah, ya, jangan egois, paham ya? Karena jin ini sebagian masih ngunci dengan sifat-sifat ibu. Tapi kalau ibu hari ini niat kepada Allah Ta'ala untuk merubah, tidak mudah emosi, marah dan egois khususnya, mudah-mudahan insya Allah jin, efrit maupun dajjal insya Allah ini lepas semuanya dari tubuh ibu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya, ikhlas. Ya, ibu coba minta maaf sama suami. Mudah-mudahan lebih nyantai. Coba minta maaf. Yang baik coba ibu. Boleh ya, pegang tangannya suami, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Suamiku, jika selama ini aku sebagai istri sering emosi, sering marah, sering egois, hari ini aku Nurhayati istrimu meminta maaf kepadamu lillahi ta'ala. Maafin aku, suamiku. Ya, jawab Pak. Ya Bapak. Gimana sekarang? Enteng? Enteng, dada ringan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kepala ringan, pundak enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, makasih Bapak, Ibu, silakan boleh pamitan sama Pak Ustadz. Monggo silakan. Itu Mas, mending itu aja deh Mas, karena butuh penanganan agak serius nih. Aduh, berani kau. Oh, Yang di dalam masih bisa diamanin. cancel aja nggak apa-apa, udah ini aja. Siapa yang mau bantu, siapa minta tolong. Oh, suami, Masya Allah. Oh, suami. Ya, boleh dituntun ke depan, Pak. Tuntun ke depan. Aku mau melawan kamu. Kamu siapa? Dari mana? Aku dari langit, Danu. Temanku sudah banyak. Kau dikepung. Oke. Saya dikepung. Kau tidak akan ada pengikutmu, Danu. Semua ikut denganku. Semua ajak sama aku, Danu. Iya. Siapa? Semua sahabatmu? Ya, banyak manusia. Manusia yang apa? Manusia yang mengingkari Allah. Mereka semua akan menjadi pengikutmu. Kau kata pengikut, Danu. Terus kenapa kamu benci sama saya? Kenapa? Nah, gara-gara kau, anak ini jadi belajar agama dengan benar. Gara-gara kau dia mau berubah. Sebentar. Kalau saya tidak salah, identitas kamu itu anak buah Dajjal. Sebentar lagi mereka turun, Danu. Kamu tidak bisa apa-apa. Mereka akan menjadi pengikutku. Kok yang menjadi pengikutmu itu yang bagaimana? Mereka selalu ingat dengan isi Al-Quran. Mereka munafik. Mereka tidak mau taat kepada Allah. Kenapa kamu benci sama saya? Padahal orang-orang itu bilang kalau saya itu malah yang salah. Gara-gara kau manusia berubah baik. Kan disuruh Allah berbuat baik. Tidak, anak ini milikku, Danu. Anak ini milikku. Iya. Dia punya aku, kenapa kau ambil? Kenapa kamu selalu benci sama saya itu kenapa? Coba berdiri. Bisa berdiri. Kamu itu kan mata atau mata? Iya kan? Kau tahu itu. Hah? Dajjal, kamu benci Ustadz Danu, kenapa kamu disuruh berdiri mau berdiri? Mau melawan dia. Pak, dia benci tapi nurut sama Bapak. Gimana sih, Pak? Ya kan lucu begitu itu kalau Dajjal. Makanya sebenarnya banyak orang, khususnya yang Muslim itu, anak buahnya dia. Saya mau nanya, di dunia ini, di bumi ini, Ya. yang ngikutin kamu lebih banyak Muslim. Banyak Muslim, mereka munafik. Mereka tidak taat sama Allah. Terus kamu benci Pak Ustadz karena gara-gara Pak Ustadz anak ini pengen lepas kamu. Iya, gara-gara Pak Ustadz anak ini belajar terus perbaiki diri, aku benci. Emang kamu ada di tubuh Ibu Dena ini? Kenapa? Kenapa tertarik? Dulunya kenapa ibu ini? Dia sedih. Sedih kenapa? Kehidupan ini buat dia sedih. Dia kecewa. Aku basuh. Sekarang dia berubah, dia taubat. Apa dulu bermain dengan ilmu goib, ilmu hitam, Ibu Dena ini? Tidak. Karena kesedihan. Sedih. Kamu nyasar ke dalam. Masuk. Jadi umat Muslim gak boleh sedih, harusnya bahagia semua. Iya, mereka terlalu munafik. Sedih-sedih mereka tidak ingat Tuhan ya. Apa? Sudah berapa teman-teman murid turun? Banyak, sebentar lagi dunia ini hancur.
mau bertobat. Apa? Sudah berapa teman-teman murid turun? Banyak, sebentar lagi dunia ini hancur. Mereka tidak mau bertobat. Ya kalau kami taubat kamu nggak suka. Maunya kami taubat atau enggak? Tidak, kalian semua akan ikut aku. Kemana? Tuanku akan datang sebentar lagi. Danu sendiri nggak ada yang mau ikut. Dajjal, kamu nanti berantem sama Pak Ustadz, tapi kamu tenang dulu bisa. Rumah yang suka sama Pak Ustadz. Oh, ini jin. Kalau yang ini jin. Ini jin anak kecil. Pak Ustadz mah baik. Ini jin anak kecil, ini beda. Ini yang beda, Mas. Ini masuk karena sedihnya Mbak Ella. Oh, kalau tadi bukan karena sedih ya, Pak Jadi Ustadz? jin tadi karena Mbak Dena ini kecewa, maksud saya Mbak Dena itu kecewa, jin yang Mbak Dena sedih, kecewa, jin anak kecil masuk. Nah, karena kecewanya kebablasan, Dajjal masuk. Nah, Dajjal ini yang menguasai jin anak kecil. Tadi mulutnya jin anak kecil dipakai. Oh. Nah, sekarang Dajjalnya mencoba untuk diem dulu di situ. Kamu punya nama nggak? Enggak, aku nggak punya. Pak Ustadz kasih aku nama. Ya udah Mau. mundur lagi. Mau. Bagus Pak Ustadz. Kamu cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek. Saya kasih nama Kamu udah muslim? Harum Pak Ustadz? Harum, ya mau. Halo, Harum, nyanyi aku cantik. Iya. Rum, sekarang namamu Harum ya. Iya Pak Ustadz. Nanti kamu kalau keluar mau sholat Mau. Aku udah belajar sama ini. sama Bu Dena. Bu Dena. Aku udah Oh belajar banyak. iya. Aku sering lihat Pak Ustadz baik. Aku mau keluar. Iya, iya. Harum, kamu berapa usianya? Aku berapa? Aku nggak tahu. Sudah beragama Islam? Aku udah syahadat terus. Nggak keluar ya. Aku syahadat aja sendiri. Yang di dalamnya Mbak Dena ini yang Harum tahu ada siapa aja? Banyak Pak Ustadz. Ceritain. Kasihan. Ada apa aja? Kirim Pak Ustadz. Kirim. Tusuk di sini. Ya Allah. Udah lama kasih. Kan Pak Ustadz keluarin Pak Ustadz. Terus selain yang tusuk-tusuk ilmu sihir, apa lagi? Ini di perut banyak tuh. Apa? Yang Harum melihat apa? Apa itu ya? Iya ada ular ya. Banyak kok. Itu dikirim juga. Iya orang-orang itu jahat Pak Ustadz. Orang-orang ini siapa? Harum memang tahu. Kamu jangan fitnah, Dek. Ya aku nggak tahu tapi aku tahu mereka mengirim. Pakai Aku apa? tahu. Ilmu dukun berarti. Oh, mungkin aku mah nggak ngerti. Kalau yang Dajjal tuh Harum tahu. Mas Robi manggil sih. Dia kan gak manggil Pak Ustadz. Dan namanya juga Dajjal. Dajjal itu istilahnya memang dia nanti betul. Insya Allah dalam waktu nggak lama ini Dajjal yang asli itu akan turun ke bumi. Ya betul. Itu tuannya. Berapa tahun tinggal nunggu aja. Sebentar lagi Tuhanku datang. Itu yang nanti lawannya Isa Al-Masih itu ya yang mau turun. Ya, bukan kau Danu, kau tak ada apa-apanya Danu. Dajjal, saya mau tanya. Kamu kalau masuk tubuh manusia yang kamu grogoti apa? Selain keimanan, hati. Aku kotori terus mereka cinta pada dunia. Lalu, Aku suka itu. Mereka lupa dengan Tuhannya. Mereka kejar dunia. kamu hancurkan juga organ tubuh manusia, tidak? Tidak. Bagi yang sihir, saya mau tahu nih, sihirnya dulu nih. Sihir yang masuk ke tubuhnya Bu Dena. Yang kau Danu, anak ini mau kumatikan, dia tak mati-mati Danu. Gara-gara kau. Kamu asli mana? Jauh. Sumatera. Jauh. Kau tak perlu tahu Danu. Kau tak bisa menembusku. Oh ya? Tidak bisa. Oh ya? Sebutkan namamu, insya Allah bisa. Tebak saja sendiri kalau kau pintar. Keluar ya. Tidak. Lalu, Aku tetap kubawa anak ini. kemana? Aku akan tetap akan kujadikan dia tumbal. Mati dia.
Janganlah ya. Kasihan. Jangan kau tolong dia, Danu. Iya. Kamu dukun dari mana? Ayo sebutin. Dari mana dukun? Jauh. Iya sebutin. Aku. Dukun. Kalau saya gantian anakmu saya bikin lumpuh gimana? Kamu kan sebenarnya udah tahu saya. Kalau anakmu saya bikin lumpuh gimana? Kemudian kamu saya bikin lumpuh sehingga kamu nggak bisa cari uang gimana? Ayo, enak kan? Jangan. Anakmu saya bikin lumpuh mau? Tidak. Tapi kan aku sudah dibayar, Danu. Aku harus matikan anak ini. Pak Ustadz ngomong sama dukunnya barusan. Ini dukun ini. Ini dukunnya ini. Kau tahu sih, aku tetap memantau dia. Walaupun dia mencoba bertaubat karenamu, tetap aku usaha. Saya Dia tahu. mati. Saya tahu kamu di dadanya Bude. Danu, jangan begitu, Danu. Udah tobat sebelum anak buah Dajjal nyerang kamu. Udah, Danu. Oh iya, temenan kok ya. Ya pemirsa, karena sudah terlalu banyak ini, Pak Ustadz, kami persilakan saatnya Oke, eksekusi. dukun, siap. Kamu siap-siap mau saya keluarkan, saya lumpuhkan atau kamu mau keluar baik-baik? Bilang sama saya sekarang. Baik, Ustaz. Hah? Aku nyerah, Ustaz. Nah, belum tempur udah nyerah ya begini nih. Baik, aku akan keluar. Sekarang sana. sebutin kamu dari daerah mana? Ustaz. Dari mana kotanya sebutin. Udah. Oh ya sudah. Gayanya aja Sumatera ya. Kayak saya nggak tahu kamu. Biar kamu takut. Mana saya takut. Kamu dibayar berapa, Kun? Banyak anak itu terlalu syirik. Dia membayar aku untuk membunuh. Siapa yang sirik? Itu dia tuh. Siapa? Itu. Oh, mau dihancurin Pak Ustadz? Mau dibuat lumpuh? Jawab, siapa Itu yang dia aja itu. Siapa? Orang yang sirik itu nggak boleh lah. Siapa? Teman? Nggak boleh. Saudara? Masih saudaranya, jangan. Kandung? Enggak. Kenapa? Kenapa dikerjain ibunya? Sirik dia. Punya hatinya itu kotor banget. Kamu dibayar berapa? Dukun. Aku dibayar berkali-kali. Medianya apa? Jawab. Apa ya? Itu ada patung. Patung. Terus? Itu ada orang-orangan. Terus? Ada apa lagi? Aku nggak Ada yang tahu. kamu sembelih-sembelih nggak? Hah? Itu dukunnya. Apa yang Ayamnya kamu... Ayam. dipotong-potong biar dia mati. Berapa orang yang datang ke kamu? Dari ini? Saudaranya ini? Ibunya? Satu dia doang itu dia udah banyak tahu nganuin orang. Memang hobi? Iya, hatinya tuh kotor. Dengki, sirik, nggak boleh ngelihat orang itu dia langsung pergi ke dukun. Pergi ke dukun kasih pelajaran Pak Ustadz. Kasih pelajaran? Kamu dulu yang dikasih pelajaran. Kok nyuruh-nyuruh orang dikasih pelajaran? Silakan Pak Ustadz dieksekusi langsung. Dijaga ya Pak ya. Udah biarin Ibu Dena sadar coba. Saya pengen tahu Dajjal coba. Dajjal muncul. Sudah, ayo kita taruh. Berani kau denganku dan Insya Allah. kita selesaikan saja sekarang, jangan nunggu Tuhanku datang. Dajjal itu hanya takut pada 3 orang nantinya. Nah, aku tidak takut dan 1, Isa Al-Masih. Nanti tuanmu akan dibunuh oleh Isa Al-Masih. Yang kedua, Al-Mahdi. Yang ketiga, Al-Khurasan Al-Kufi. Bu Dena, buka mata. Istighfar. Coba bisa berdiri Bu Dena, boleh? Yuk. Kalau 3 nama itu disebut dia langsung mengundurkan diri. Karena memang itu lawannya nantinya istilahnya. Ibu Dena yang mau saya mohonkan adalah jangan terlalu sedih pada saat ayah meninggal, ya. Jangan terlalu sedih pada saat putranya diambil oleh Allah, karena itu sudah qadarullah, ya. Jangan menggerutu dengan keadaan, tidak boleh. Paham? Sekarang sikapi semua ujian itu dengan
dengan penuh kesabaran, ya. Baca Quran niatnya lillahi ta'ala, jangan aja duniawi, jangan kalau bisa ya. Biar insya Allah ini nanti makhluk yang ada dalam tubuh bisa keluar semua ya. Amin.